C123, C321. C123, C321. Cek 3, C.
Shalom. Selamat pagi, selamat berbakti di hari Minggu ini tanggal 18 April 2021. Marilah kita masuk ke dalam kebaktian dengan mata dan hati yang tertuju ke hadirat Allah Maha Kudus, sumber hidup kita. Tengadahkanlah wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan. Gerakanlah semangat dan tangan bagi kemuliaan Allah, sumber kekuatan kita. Bukalah pikiran dan rangkailah kata untuk memuji Allah. Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Mari kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat 397 ayat 1 dan 2. Terpuji Engkau, Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Terpuji Engkau yang telah memberi Juru Selamat manusia terang ilahi. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Mari kita tabiskan kebaktian pada hari ini dengan keyakinan bahwa pertolongan Allah Bapa sudah diberikan kepada kita dengan penyelamatan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarlah nas pembimbing dalam kebaktian pada hari ini. Diambil dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19, demikian dinyatakan kepada kita. Dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari bersama-sama kita menghadap hadirat Tuhan dengan terus merendahkan diri. Karena Tuhan Allah kita menghendaki agar manusia selalu berada dekat dengannya. Yesus Kristus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, sehingga kamu berbuah di dalam kehidupan. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Mari kita terus merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa kita dalam pengakuan dosa secara pribadi. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami datang kepadamu merendahkan diri kami, karena kami terus menyadari bahwa
Engkau Allah yang Maha Pengasih, Allah yang terus memberikan segala sesuatu, Allah yang bahkan menyatakan kasih-Mu melalui pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami terus menyadari betapa hina kami ya Tuhan. Seringkali kami juga menyia-nyiakan pengorbanan yang telah Tuhan Yesus nyatakan. Dengan terus berbuat dosa, melakukan kesalahan-kesalahan menyakiti hati Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu ketika berulang kali dan setiap tahun kami merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Namun kami masih tetap saja terus berbuat dosa. Maka saat ini kami datang memohon pengampunan dari Tuhan. Setiap dosa yang kami ucapkan, kami pikirkan ataupun yang kami perbuat di hadapan hadirat-Mu, Engkau tahu. Bahkan yang tersembunyi dari semua manusia, dari setiap orang, bahkan orang-orang terdekat kami sekalipun, Tuhan tahu. Maka saat ini kami mohon Tuhan, ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan kami, dan tuntunlah kami untuk terus hidup dalam pertobatan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami memohon. Amin. Jemaat yang berbahagia, kesungguhan penyesalan kita akan disambut oleh Allah, sebab Allah yang kita kenal adalah kasih adanya. Allah akan membuka hatinya bagi setiap orang yang juga membuka hatinya dengan tulus dan ikhlas kepadanya. Allah bersedia mengampuni setiap orang yang datang mendekat kepadanya. Firman Allah dinyatakan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 dan 2 sebagai berita anugerah pengampunan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja,
tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya bagi kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan terus dan membuka hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Bersama-sama mari kita persiapkan Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Dan jika kita sudah membuka Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat 19, mari kita membuka hati kita. Kita mohon kuasa Roh Kudus menuntun kita, sehingga kita dimampukan untuk merenungkan dan terlebih melakukan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan, kami datang. Ke dalam kasih-Mu ya Tuhan, kami terus mau masuk. Dan kami memohon kuasa-Mu dengan tuntunan Roh Kudus. Engkau kiranya mau menguasai hati kami, pikiran kami, untuk kami dimampukan memahami setiap tulisan yang akan kami baca di dalam Alkitab, bagian dari firman Tuhan. Dan mampukan kami pula untuk memahami serta melakukan firman-Mu ini, kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami terus mampu menjalani hari-hari kami dalam hidup pertobatan, dan kami dimampukan untuk bersaksi akan kebaikan dan kasih Allah yang dinyatakan dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Urapilah kami ya Tuhan, dan kami mohon, jauhkan kami dari segala kuasa-kuasa jahat yang berusaha untuk merebut kebenaran firman Tuhan ditaburkan atas kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami diurapi saat ini untuk mengerti, untuk melakukan firman Tuhan. Kami siap ya Tuhan Allah kami, bersabdalah. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, kami memohon. Amin. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Saya akan bacakan untuk kita sekalian ayat 12 sampai dengan ayat 19 dari Kisah Para Rasul pasal 3 ini berada di bawah judul perikop khotbah Petrus di Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu, lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu,
sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara serta melakukannya di dalam kehidupannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Serambi Salomo. Tempat ini adalah tempat teras di depan bait Allah yang didirikan oleh Salomo. Sampai saat ini, bait Allah yang didirikan oleh Raja Salomo masih terus dicari oleh para arkeolog Alkitab. Mereka terus cari di mana. Ada yang bahkan bilang, jangan-jangan posisinya sepertinya ada di Masjid Al-Aqsa saat ini di Palestina. Tapi mau seperti apa dan di mana posisinya itu, Bapak Ibu saudara-saudara, sebelum saya pelayanan di Cawang saat ini, saya melayani di GKP Depok. Di Depok ada teras yang pada akhirnya teras itu diberi nama Serambi Salomo. Walaupun mencoba untuk menjadi tempat yang ada di dalam Alkitab, namanya diambil dalam Alkitab, begitu kan biasanya ciri khas orang Kristen, nama anak diambil dari nama-nama Alkitab. Walaupun nama Alkitab yang kita pakai juga biasanya lebih sudah ke barat-baratan. Karena kalau mau pakai teks Alkitab dalam bahasa asli, nama Daud lalu David begitu, atau nama Abraham, atau nama-nama semacam itu, Sarah, Adam, itu sudah lebih ke barat-baratan ketimbang ke Israel-Israelan. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Serambi Salomo pada saat orang-orang Depok kemudian mencoba memberi nama itu, banyak yang mulai mengomentari, jangan sampai teras di depan gereja yang dikasih nama keren dengan nama Serambi Salomo itu justru jadi tempat nongkrong orang-orang untuk kemudian bergosip. Karena banyak juga orang yang pakai teras gereja, dalam gedung gereja atau ruang konsistori, bukan untuk mencari kehendak Tuhan, merasakan mujizat dari Tuhan, mengalami kuasa-kuasa Tuhan, tapi jadi tempat untuk menceritakan orang lain, bergosip, menjelek-jelekan orang lain. Sehingga itu juga yang membuat tidak heran ada banyak gedung-gedung gereja yang banyak hantunya. Sehingga orang takut justru kalau ke dalam gedung gereja sendirian, malam-malam, ditambah gelap. Orang sudah tidak lagi mulai merasakan ada kuasa-kuasa Tuhan dimanapun mereka berada, terlebih di gedung gereja yang biasanya dan seharusnya semestinya menjadi tempat di mana orang-orang bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi bukan soal tempatnya. Ini soal karakter kita, soal hidup kita sendiri. Menjadikan tempat di mana kita berada itu menjadi tempat yang memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, saya bicara soal Serambi Salomo karena memang khotbah Petrus di Serambi Salomo ini terjadi pada saat setelah Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Perikop sebelumnya kita sudah bisa lihat judulnya, Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Jadi ketika mereka masuk ke dalam gerbang yang disebut gerbang indah, ada pengemis di situ. Pengemis itu lumpuh sehingga dia biasa mengemis karena cacat, tidak memperoleh pekerjaan. Tidak ada pekerjaan bagi penyandang disabilitas seperti sekarang. Maka pada saat itu memang orang-orang yang lumpuh tidak punya tempat, tidak punya ruang untuk bekerja.
untuk mendapat penghasilan selain mengemis. Petrus menyembuhkan orang itu. Tapi ketika orang-orang banyak yang kenal oleh pengemis itu, yang mengenal pengemis itu, mereka melihat mujizat terjadi pada pengemis itu. Pengemis itu yang lumpuh bisa berdiri, bisa berjalan, bisa melompat-lompat, bisa bersaksi bahkan, dan mereka akhirnya mengikuti orang lumpuh itu yang pergi mengikuti Petrus. Petrus mau masuk, Petrus dan teman-temannya, para rasul, murid-murid yang lain mau masuk ke tempat ibadah, ke Bait Allah Salomo yang dibangun oleh Salomo. Mereka orang Yahudi. Jadi pada saat itu belum ada agama Kristen. Mereka agamanya Yahudi. Setelah Yesus naik ke sorga, mereka beribadah di Bait Allah, orang-orang Yahudi. Dan mereka datang ke situ, mereka baru mau mulai untuk beribadah, tiba-tiba mereka dihampiri oleh orang-orang yang terus mau mencari tahu, ini orang-orang ini luar biasa, bisa menyembuhkan orang lumpuh itu, hebat nih. Jangan-jangan ini orang-orang yang luar biasa yang punya kuasa. Maka di titik itulah Petrus yang melihat orang banyak itu berkhotbah, mulai berkhotbah. Isi khotbahnya Bapak Ibu Saudara-saudara hanya penekanan pada dua hal. Hal yang pertama adalah bicara soal Petrus disclaimer, kalau kata YouTuber sekarang, kata anak-anak sekarang, disclaimer. Jadi menyatakan bahwa mujizat yang terjadi pada orang lumpuh itu bukan karena saya. Bukan karena kuasa yang ada dalam diri saya nggak ada apa-apanya. Tapi itu karena kuasa nama Yesus, yang ketika aku menyebut nama Yesus, di dalam nama Yesus, maka kuasa itu nyata. Jadi kuasa itu hanya dalam nama Yesus yang kalian salibkan, Yesus yang kalian hukum pada waktu itu, Yesus yang kalian tidak percaya waktu itu. Yang kedua, pesan khotbah Petrus adalah bertobatlah. Itu dinyatakan di dalam nas pembimbing kita hari ini juga, ayat 19, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Dua hal ini Bapak Ibu Saudara-saudara menjadi pesan yang paling umum disampaikan di dalam Kisah Para Rasul. Kenapa? Karena ini pengetahuan Alkitab juga ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Kisah Para Rasul ini ditulis oleh penulis yang sama yang menuliskan Injil Lukas. Jadi Lukas menulis Kisah Para Rasul. Dia menceritakan tentang Yesus. Dia menceritakan pula bagaimana Yesus lahir, bagaimana Tuhan Yesus itu disalibkan, mati, bangkit, naik ke sorga. Dan dia juga yang menuliskan bagaimana kemudian perjalanan para rasul itu. Dia menceritakan itu karena Lukas termasuk kategori orang yang cukup cerdas. Dia adalah anak buahnya, asistennya Paulus. Ketika Paulus pelayanan, Lukas ini yang paling sering mencatat segala sesuatu. Maka catatan-catatan Lukas yang banyak kita temukan dalam surat-suratnya Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat. Lukas ambil bagian dalam beberapa surat untuk mencatat. Karena Paulus ketika di penjara dia tidak terlalu bisa karena sudah mulai letih, sudah mulai tua ketika dia di penjara. Banyak orang, terutama ada 2 orang yang membantunya. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terlepas dari itu semua, pesannya tetap sama. Kisah Para Rasul menceritakan Petrus yang berseru kepada setiap orang yang melihat mujizat-mujizat itu. Berseru dan menyatakan bahwa di dalam kuasa nama Yesus, mujizat bisa terjadi.
persoalan yang terjadi pada saat orang-orang banyak datang pada saat itu, sehingga kemudian pesan yang kedua tadi dinyatakan adalah karena orang-orang yang datang pada saat itu mereka telah berbuat hal-hal yang tidak benar, dalam artian mereka tidak percaya pada Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus ada, dan mereka baru mulai melihat mujizat-mujizat yang terjadi pada orang yang mereka kenal, pengemis yang biasa nongkrong, biasa ngemis, yang orang lumpuh yang biasa ngemis di depan dekat Serambi Salomo itu, depan pintu gerbang mau masuk ke dalam bait Allah itu. Mereka kenal orang itu dan mereka baru melihat mujizat. Maka ketika Petrus menyampaikan khotbahnya, dia menekankan bahwa kalian melakukan kesalahan. Karena kesalahan itu, mujizat tidak terjadi pada diri kalian. Kesalahannya apa? Ayat 17 dikatakan demikian. Hai saudara-saudaraku, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Jadi Petrus sedang menjelaskan, Bapak Ibu Saudara-saudara, menjelaskan bahwa orang-orang yang mengejar mereka, yang ikut mereka ke Serambi Salomo, yang ikut Petrus dan teman-temannya ke Serambi Salomo saat itu adalah orang-orang yang beberapa waktu lalu mereka yang berteriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Lah sekarang mereka kejar-kejar mujizat. Mereka cari mujizat. Lalu kemudian Petrus menekankan, ya, saya mengerti hal itu karena kalian dulu berteriak-teriak seperti itu. Kalian tidak tahu siapa Yesus. Dalam ketidaktahuan, sama seperti pemimpin-pemimpin kalian, kalian melakukan kesalahan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada berapa banyak di antara kita yang sering kali melakukan kesalahan karena nggak tahu. Misalnya begini, kita merendahkan orang, melakukan kesalahan kepada orang lain, dengan menjelek-jelekan orang itu, padahal kita tidak tahu orang itu punya masalah apa. Misalnya begini, orang ada rekan sepelayanan, mau rapat penatua, rapat majelis jemaat, atau rapat komisi atau rapat jemaat, sekarang istilahnya pertemuan anggota sidi jemaat gitu ya. Kok tidak datang-datang ini orang, kemana aja sih? Ketika dia tidak datang, tidak ada kabar, kita udah mulai cerita-cerita ngomongin dia. Ini orang gak tanggung jawab, begini begitu. Kita tidak dapat kabar, tapi kita sudah mulai berkomentar macam-macam. Besoknya baru kita tahu, dia masuk rumah sakit, dia dirawat. Adakah rasa penyesalan kita karena sudah membicarakan orang itu? Biasanya enggak. Biasanya kita cuek, biasanya sih kita sudah lupa. Dan akhirnya cuma, aduh kasihan ya, cepat sembuh ya. Tapi tidak ada rasa penyesalan kita, tidak ada minta maaf kita kepada orang itu karena kita sudah membicarakan dia di belakang dia. Misalnya juga, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya sering kali menemukan ada orang-orang yang berpikir negatif. Dulu, apalagi waktu mulai corona, COVID-19 atau COVID-19 ini mulai masuk di Indonesia, mulai kita mengatakan jauh-jauh, jangan dekat-dekat dengan saya. Beberapa waktu yang lalu ketika saya pelayanan pemakaman anggota jemaat di Cawang yang meninggal dalam kondisi masih positif COVID-19, saya ditarik, Bu Pendeta jangan dekat-dekat ke kuburannya itu, berdoanya agak jauh saja, ada sekitar 3-4 meter bahkan 5 meter saya ditarik gitu. Saya bilang tidak, saya mendekat saja. Yang bersangkutan sudah meninggal, sudah dimakamkan, sudah ditutup tanah, tidak akan menular ke siapa-siapa.
Jadi saya dekati dan saya pastikan kepada semua penatua dan anggota jemaat yang hadir, beberapa orang karena memang hanya boleh beberapa orang, saya pastikan saya tanya kepada petugas, Pak, bolehkah saya dekat? Oh nggak apa-apa bu, silakan dekat saja. Saya ajak yang lain untuk mendekat. Saya bilang, jangan mulai berpikir negatif kalau kita tidak tahu apa-apa. Tanya dulu. Ada banyak orang yang tidak mau divaksin karena merasa diri sok tahu padahal tidak tahu apa-apa. Banyak orang yang kemudian berpikir negatif juga terhadap mereka, bukan hanya yang cacat, yang lumpuh, tetapi misalnya saja kepada mereka kaum LGBTIQ, lesbian, transgender, waria kita sebut mereka begitu, bencong kadang kita sebut juga begitu. Tapi pernahkah kita tanya kisah hidup mereka sampai mereka seperti itu? Biasanya kita cuma berasumsi saja, bilang, dia emang ikut temen aja, jadinya kayak gitu. Tapi apakah betul kita sudah tanya kisah hidupnya, latar belakang dia? Apakah kita sudah berempati pada mereka? Jangan-jangan dan bahkan seringkali kita sok tahu, padahal kita tidak tahu apa-apa. Seringkali ketidaktahuan kita membuat kita terlalu cepat mengambil keputusan persis seperti orang-orang yang sama, yang berteriak salibkan Yesus, bebaskan Barnabas, dan orang yang sama itu mencari mujizat pada murid-murid Yesus yang sebelumnya mereka teriak salibkan sang guru itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita dalam tema mengenal arah Allah secara benar, menghantar kita kepada hidup yang benar. Seringkali bukan hanya soal kita berpandangan buruk, tidak tahu tentang orang-orang lain, tapi seringkali kita juga berpandangan buruk dan tidak tahu tentang Allah atau rencananya atas hidup kita. Kita putus asa, kita kecewa, kita marah. Tuhan kok begini sih hidup saya? Kita tidak mengerti rencana Tuhan, tapi kita protes, kita merasa diri, kita lebih tahu tentang apa yang terbaik untuk hidup kita. Padahal ketika kita merancang segala sesuatu pun, kita masih sering salah. Karena kehidupan, kenyataannya seringkali tidak terjadi seperti yang kita mau, yang kita rancangkan. Hari ini kita merancangkan, besok atau jam 12 nanti saya mau ke sini, saya mau ke situ. Nggak taunya hujan deras. Dan kita akhirnya memutuskan, ya udah ntar dulu deh, tunda jam 1, jam 2, agak reda baru mulai kita jalan. Sudah berubah dari perkiraan sebelumnya. Kita seringkali tidak tahu apa-apa. Maka dalam ketidaktahuan kita butuh Allah, kita butuh mengenal Allah dan rencananya atas hidup kita dengan benar, supaya kita bisa hidup juga dengan benar. Kenal Allah, bagaimana caranya? Kalau kita zaman sekarang tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus secara langsung, mari kita belajar seperti orang-orang yang memang mencari mujizat lewat para rasul itu. Carilah Tuhan lewat firman-Nya. Dan firman Allah itu bisa kita dapat ketika kita tekun membaca Alkitab. Seberapa rajin kita baca Alkitab selama pandemi ini? Saya sih sebetulnya berharap ketika kita pandemi ini, berhadapan dengan situasi pandemi, sudah setahun lebih kan, Bapak Ibu, saudara-saudara ketika di rumah saja rajin gak baca Alkitab? Semestinya 1 tahun udah bisa loh khatam baca Alkitab. Ada yang sudah khatam baca Alkitab selama pandemi? Khatam itu baca dari Kejadian sampai Wahyu. Ada? Terus selama ini ngapain aja? Ngeluh, nonton berita, ngomel-ngomel. Di sini, aduh ini pemerintah ini begini, si ini begini. Yang ada, kita sering berasumsi, ngasih pendapat, padahal belum tentu benar. Hari ini firman Tuhan ingatkan kita, ayo ketika situasi pandemi ini terjadi,
ketika kita diizinkan Tuhan untuk lebih banyak beraktivitas dari rumah, bekerja dari rumah, kuliah dari rumah, sekolah dari rumah, ayo kita belajar, luangkan waktu dengan sungguh mendekatkan diri pada Tuhan, ketimbang nonton berita atau infotainment yang belum tentu baik untuk mental kita. Karena informasinya juga belum tentu benar. Lebih baik kita mendekatkan diri pada Tuhan, nonton berita, baca berita seperlunya. Kita luangkan waktu untuk semakin mendekatkan diri pada Tuhan, itu yang penting, supaya kita tidak salah kenal, tidak salah dalam mengambil keputusan karena kita tidak tahu dan malah sok tahu. Hari ini firman Tuhan berseru kepada kita, kenallah Allahmu dengan rajin merenungkan firman Tuhan. Jangan tunggu kebaktian minggu yang bahkan kadang-kadang kita juga nggak dicari, karena bisa saja kan orang di rumah santai sambil ngopi, sambil minum teh di rumah dengan celana pendek, kaos oblong, belum mandi, kebaktian. Memang situasi saat ini memperhadapkan kita terkait dengan hal-hal itu, kondisi-kondisi seperti itu. Tapi yang paling penting, apapun keadaan kita, jangan pernah menjauh dari Tuhan. Cari Tuhan, kenallah Tuhan. Maka mujizat demi mujizat akan terus datang dalam perjalanan hidup kita. Percaya Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika kita semakin mendekat dengan Tuhan, ada semakin banyak hal yang kita tahu tentang Allah dan rencananya atas hidup kita. Kita akan semakin menemukan mujizat-mujizat yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Kenallah Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, bertobatlah. Bertobatlah, sadarlah supaya dosamu dihapuskan. Berulang kali kita merayakan Paskah. Berulang kali setiap tahun. 2 tahun ini kita merayakan Paskah di tengah pandemi, tapi sudah berapa kali kita sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Hari ini Tuhan meminta kita, ayo berhenti ngomongin orang. Berhenti, bahkan Indonesia saat ini juga sudah ramai dibicarakan oleh negara-negara lain karena gampang sekali memberi komentar negatif. Terakhir, informasi ketika orang-orang Indonesia, rakyat Indonesia banyak kasih komentar negatif tentang ada 2 warga negara Thailand yang LGBT, yang gay, homoseksual, mereka menikah. Di negara mereka sih baik-baik saja, sah-sah saja menikah sesama jenis. Orang Indonesia berkomentar dengan menggunakan ayat-ayat, dengan menggunakan paham-paham yang ada di Indonesia, tidak di negara itu. Maka orang Indonesia sering dan saat ini dicap sebagai orang-orang yang terlalu negatif, terlalu sok tahu padahal tidak tahu apa-apa. Mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Bertobatlah dalam perkataan, dalam sikap kita. Bertobat dimulai dari belajar mengenal, mengetahui segala sesuatu terlebih dahulu sebelum berkomentar, sebelum berpendapat. Mari mulai dalam aksi yang nyata, karena pertobatan bukan hanya sekedar niat, tapi juga lewat tindakan nyata. Kiranya masa di minggu-minggu Paskah ini menuntun kita untuk semakin mengenal Allah, semakin hidup dalam pertobatan, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi, anak-anak Tuhan yang hidup benar. Kiranya Tuhan menuntun, menguatkan, dan memampukan kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita terus menghayati firman Tuhan sambil dihantar oleh pujian dari Natural Voice, Kuperlukan Juru Selamat.
bersamaku, karena ku yakin dalam tangan kasih-Mu hatiku tenang teduh. Walau badai menyerang, Tuhan Yesus tetap setia. Dia melindungi dan menjagaku sampai selamanya. Marilah Yesus tuntun langkah hidupku, berjalan bersamaku, karena ku yakin dalam tangan kasih-Mu hatiku tenang teduh. Walau badai menyerang, Tuhan Yesus tetap setia. Dia melindungi dan menjagaku sampai selamanya. Walau badai menyerang, Tuhan Yesus tetap setia. Dia melindungi dan menjagaku sampai selamanya. Dia melindungi dan menjagaku sampai selamanya. Selamanya, selamanya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ada di gerung gereja atau di rumah, saya undang untuk berdiri. Mari kita menyatakan pengakuan iman kepercayaan kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Mari kita berikrar demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kegiatan GKP Jemaat Keramat untuk minggu ke depan dalam warta jemaat pada pagi ini. Dan atas nama jemaat kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pendeta Elsa Enture MTH pada hari ini.
Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan terima kasih atas pendampingan dari Penetua dari GKP Cawang pada hari ini. Terima kasih atas pelayanan Bapak Ibu semuanya. Dan bagi jemaat yang untuk membutuhkan pelayanan lebih lanjut dapat menghubungi Penetua di dalam setelah selesai ibadah minggu pada pagi ini. Untuk kegiatan peribadahan dan pembinaan, bahwa ibadah rumah tangga tetap dilaksanakan secara online hari Kamis pukul 19.30. Lalu doa kaum perempuan pada tanggal 21 April pukul 19 masih secara online, dan doa kaum pria dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 pukul 19.00 sesuai dengan masih secara online. Diharapkan untuk kaum perempuan dan kaum pria bisa mengikuti untuk ibadah kategorial tersebut dalam ibadah rumah tangga. Kami mengharapkan warga jemaat untuk dapat mengikuti semuanya, bukan hanya orang tua tapi bagi anak-anak pun dapat mengikuti dalam ibadah rumah tangga pada dilaksanakan pada hari Kamis, setiap hari Kamis. Pada hari ini adalah ada kegiatan sekolah minggu pukul 9.30, dan setelah itu pada pukul 11 pagi hari ini bahwa ada rapat pengurus KPA untuk membicarakan kegiatan pembinaan guru-guru sekolah minggu yang diadakan hari ini pukul 11 ya. Dan warta jemaat itu 10.30 tapi diundur menjadi pukul 11, bertempat di gedung gereja secara link Zoom. Diharapkan kehadiran dari pengajar atau dari pengurus semuanya, yaitu Daniel Wicaksono Sairin, Rini Agustina, Glennan Lohi, Cynthia Somba, dan koordinator dalam pelayanan anak Ibu Aska Marantika. Untuk kelas katekisasi kelas pemula pada hari ini dilaksanakan pukul 10.30 secara Zoom, dan untuk katekisasi lanjutan dilaksanakan pada 9.30 hari ini secara onsite di gedung gereja. Lalu bagi jemaat yang mendukung jemaat yang sakit yang tertera di dalam warta jemaat, serta majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun pada hari ini tanggal 18 sampai 24 April dengan nas ulang tahun, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Dalam rangka pengakhiran pendeta Thomas Rarjo Prihartono yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2021, maka biaya yang dibutuhkan untuk pengakhiran tersebut sebesar 50 juta rupiah. Dan hari ini sampai dengan saat ini baru terkumpul dana tersebut sebesar 21.739.000. Oleh sebab itu panitia pelaksana antara majelis jemaat mengajak Bapak Ibu untuk mendukung dalam kegiatan ini, dalam acara pengakhiran ini, yaitu dengan cara mendukung dalam kegiatan basar atau secara makanan secara online yang disampaikan oleh tim panitia, serta mengucapkan ucapan DU yang harganya dengan biaya yang tertera di warta jemaat pada saat ini. Kami sangat berharap untuk Bapak Ibu untuk mendukung dalam kegiatan ini. Oleh sebab itu, tanpa kegiatan Bapak Ibu semuanya, dukungan semuanya, kegiatan ini tidak akan berjalan dengan baik. Karena dana bulan Juni ini sudah memasuki April minggu terakhir, kita berharap 1 bulan ini dana itu dapat terkumpul yang kita harapkan. Lalu dalam persoal badan pelaksana klasis bahwa diberitahukan pada tanggal 19 dan 20 Maret yang lalu telah diadakan rapat klasis ke-12, maka terbentuklah susunan personalia Badan Pelaksana Klasis GKP Wilayah Jakarta periode 2021-2023 sebagai berikut, bahwa Ketua Umum dalam BP Klasis yaitu Pendeta Daniel Adi Priyatmoko dari SSI dari GKP Cawang, lalu Pendeta Sifra Glorianti Nasari dari GKP Jatinegara, Ketua Bidang Kategorial, lalu Ketua Bidang Non Kategorial Adianto Prasetyo dari GKP Cawang, Sekretaris Umum Penetua Asrianti Ubeng dari GKP Jatinegara, Wakil Sekretaris Umum Penetua Feren Oktaviandi dari GKP Kampung Tengah, dan Wakil Jemaat GKP Kramat yaitu
Penetua Robert Hasiolan Sitompul sebagai Bendahara Umum, dan Wakil Bendahara Penetua Ernawati Bone GKP Cawang, Komisi Anak Lia Amban GKP Cawang, lalu Pembendahara Remaja Penetua Doni Risanto GKP Cawang, Komisi Pelayanan Perempuan Penetua Rebeka Eda Sugiyalviata dari GKP Tanjung Priuk, Pelayanan Pria Penetua Frans Paulus Ngadas dari GKP Tanjung Barat, Pelayanan Lansia Asnah Rianti Panggabean dari GKP Rangkas Bitung, lalu Koordinator Musik Gerejawi itu Duma Herlina Tohang dari GKP Kampung Tengah, Komisi Pelayanan Pengembangan sebagai koordinatornya ekonomi yaitu Penetua Julius Lasso dari GKP Cawang, lalu Komisi Pembangunan Jemaat dan Pos Pendeta Geri Indra Pratama Aceh SSI dari GKP Tangerang, dan terakhir di multimedia Kris Deserta Pandia dari GKP Tanah Tinggi. Demikian susunan personalia GKP Badan Pelaksana Klasis GKP Wilayah Jakarta, kiranya kita mendukung dalam pelayanan itu. Untuk warta keuangan, Bapak Ibu bisa melihat di warta cetak yang ada yang disampaikan oleh secara online maupun yang dipegang oleh Bapak Ibu, dan hari ini akan ditayangkan sebagai apresiasi anak-anak kita dalam perayaan Paskah, yaitu mewarnai kreativitas dari oh ya, silakan. Ya, itulah kreativitas dari anak-anak kita yang dibuat dari stick es. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita menaikkan syafaat kita dan akan diakhiri dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk setiap mujizat yang terus kami rasakan sampai saat ini. Bahkan ketika kami masih diberikan nafas kehidupan di hari ini, kekuatan, kemampuan untuk menjalani seluruh aktivitas kami, meski masalah masih tetap ada, pergumulan masih tetap ada, namun kami terus percaya bahwa kuasa Tuhan tetap ada, terus nyata dalam perjalanan hidup kami, dan Tuhan yang akan menuntun kami menyelesaikan setiap persoalan. Maka saat ini ketika firman Tuhan menyapa kami, mengingatkan kami untuk kami belajar terus mengenal Engkau, semakin dekat dengan Engkau, kami percaya kami akan memperoleh banyak mujizat. Oleh karena kami boleh semakin memahami rencana dan rancangan-Mu atas hidup kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, jika selama ini kami seringkali berpikir negatif baik tentang hidup kami, juga tentang hidup orang lain. Kami mohon ampun dan tuntun kami ya Tuhan untuk kami hidup dalam pertobatan, sehingga kami mampu memaknai pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib dan kebangkitan Tuhan Yesus yang memberikan kami kehidupan yang kekal. Kami tidak menyia-nyiakan itu semua, tetapi justru terus semangat dalam menjalani aktivitas kami. Kami memerlukan juru selamat di dalam perjalanan hidup kami, maka kami terus membutuhkan Tuhan Yesus. Hadirlah dalam setiap langkah kami ya Tuhan, meski seringkali kami tidak menyadarinya.
Kami mohon Tuhan, kuatkan kami. Biarlah kami tetap merasakan pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat di dalam kami menghadapi segala tantangan hidup. Dan kami juga mau berdoa saat ini untuk setiap orang, setiap anggota jemaat yang masih bergumul dalam berbagai persoalan hidup. Mereka yang merindukan keturunan, mereka yang merindukan pendamping hidup, mereka yang merindukan pekerjaan, mereka yang merindukan dapat mengatasi persoalan ekonomi rumah tangga. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka semua, menjawab setiap doa mereka tepat pada waktu Tuhan yang indah. Kami juga mau berdoa dan menyerahkan sanak saudara kami yang ada dalam berbagai pergumulan terkait dengan kondisi rumah tangga mereka, mereka yang sedang berkonflik, suami istri, orang tua, anak, kakak, adik. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka. Bahkan konflik dengan teman sepelayanan, rekan sepelayanan, rekan kerja di kantor, di lingkungan pendidikan, dimanapun Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan mereka semua. Biarlah hidup mereka penuh dengan damai sejahtera dan mereka mampu serta mau memulihkan keadaan mereka yang berkonflik. Mereka mau belajar mengampuni, belajar mengasihi. Kami mau berdoa pula untuk mereka yang sedang menempuh pendidikan, mereka yang sedang bekerja, atau mereka juga yang sedang berupaya untuk masuk perguruan tinggi. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, mereka yang akan ikut ujian perguruan tinggi. Tuhan, kiranya Engkau memberkati, memberikan tuntunan bagi mereka kesabaran dalam menjalani segala hal, setiap tahapan, baik ujian yang harus ditempuh. Bahkan mereka yang sedang bekerja dan menempuh pendidikan, Tuhan juga kuatkan mereka, tuntun mereka, sehingga mereka juga tetap semangat dalam menjalani seluruh hari-hari mereka dan melakukan tugas-tugas mereka. Allah Bapa kami di surga, kami juga teringat akan jemaat-Mu, GKP Keramat, yang saat ini sedang ada dalam kondisi tubuh lemah karena sakit. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Pratiwi Legio, Bapak Ardin Marbun, Ibu Surtinah Jiun, Ibu Riamin Manalu, Ibu Asihati Banyutawa, Bapak Zakaria Rikin, Ibu Leni Mumek Nunuhitu, Ibu Elia Rasman, Ibu Rita Yati Danci, Bapak Dharma Setiawandani, Ibu Hartati Rasman, Ibu Sanira Sairun, Bapak Surya Rukmantara, suami dari Ibu Yelistianti Jiun, Bapak Sunarto, Ibu Berta Saiman, Ibu Petronella Rikin, Ibu Marta Siregar, Ibu Aura Manalu, juga saudara-saudari kami yang lain yang tidak kami sebutkan. Tuhan, kiranya menjamah mereka. Bahkan kami berdoa pula untuk Ibu Rina, istri dari Pendeta Thomas. Biarlah Tuhan yang menuntun dan menyertai sehingga dalam berbagai proses pengobatan ataupun rencana operasi yang akan dilakukan, Tuhan juga yang menyertai semua. Kami berdoa untuk mereka yang bertambah usia, berulang tahun di tanggal 18 sampai dengan 24 April ini, biarlah Tuhan juga yang terus memberkati mereka, sehingga di dalam perjalanan hidup mereka, mereka boleh bersyukur, mereka boleh menghayati penyertaan Tuhan, dan boleh semakin dewasa, bukan hanya angka, tetapi juga dewasa di dalam iman mereka kepada Tuhan. Kami juga terus mau berdoa dan menyerahkan pelayanan jemaat Tuhan GKP Keramat di dalam setiap tugas tanggung jawab seluruh penatua, fungsionaris gereja, komisi-komisi pelayanan-pelayanan yang ada, ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Kami berdoa dan menyerahkan setiap pelayanan anak-anak-Mu, jemaat-Mu di sini, termasuk juga pelayanan Pendeta Thomas yang sebentar lagi juga akan mengakhiri tugas pelayanannya di Jemaat Keramat. Biarlah Tuhan yang tetap memberkati di dalam rencana tugas pelayanan ke depan yang Tuhan rencanakan, rancangkan untuk kehidupannya bersama dengan keluarga. Kami juga terus berdoa untuk jemaat-Mu di sini, biarlah Tuhan juga yang memberkati dalam perencanaan untuk pendeta yang akan melanjutkan pelayanan di Keramat. Biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memimpin setiap pertumbuhan iman jemaat-Mu, karena kami percaya Tuhan yang akan mengutus hamba-hamba-Mu untuk melayani dimanapun Tuhan menempatkan, termasuk juga Tuhan yang akan mengutus hamba-Mu untuk melayani di Keramat.
Kami terus percaya gereja-Mu ini akan bertumbuh di dalam pengenalan dan takut akan Tuhan. Maka berkatilah ya Tuhan, kami juga teringat akan lansia dan anak-anak yang masih terus dibatasi dalam berbagai aktivitas mereka di luar rumah. Kiranya juga Tuhan tetap menuntun dan menyertai mereka. Kami berdoa untuk pelayanan kebersamaan kami dalam lingkup klasis, sinode, juga dalam lingkup ekumenis lainnya. Biarlah Tuhan yang memimpin sehingga kami boleh bergandengan tangan bersama-sama sebagai gereja untuk menyatakan kasih Allah dimanapun Tuhan menempatkan kami. Begitu juga dengan gereja Tuhan di sini, di Keramat, yang boleh bergabung bersama-sama dan bekerja bersama-sama, melayani bersama-sama di gedung yang sama dengan gereja lain, Gemis dan juga GPDI. Biarlah Tuhan juga yang terus memberkati sehingga 3 gereja ini boleh setia melayani Tuhan. Kami terus juga mau berdoa dalam kebersamaan kami dengan pemerintah. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami dari pemerintahan pusat sampai daerah. Tuhan kiranya berkati mereka dalam mereka mengambil berbagai kebijakan sehingga semuanya juga boleh diputuskan untuk kesejahteraan, untuk kedamaian, untuk semua kebaikan masyarakat dan bangsa ini. Kami berdoa untuk penanganan COVID-19 yang terus diupayakan agar pandemi ini segera berakhir. Kami juga terus mau menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Bahkan kami teringat pula kan saudara-saudari kami yang saat ini ada bergumul, mereka menjadi pengungsi akibat berbagai bencana yang dialami, terutama dan terkhusus saudara-saudari kami di NTT. Tuhan kiranya Engkau memberkati mereka semua sehingga mereka juga tetap memiliki pengharapan akan hari depan. Kami mau menyerahkan seluruh doa dan pengharapan kami ya Allah, bahkan segala sesuatu yang tidak kami ucapkan, tiliklah hati kami, dengar dan jawablah doa kami, permohonan kami seturut dengan kehendak-Mu semata-mata. Karena kami tahu rancangan dan rencana Tuhan selalu lebih baik dari rencana dan rancangan kami. Kami berserah penuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan bersama-sama kami akan menaikkan doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Dan ingatlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Bagi Bapak Ibu yang ada di gedung gereja dapat menaruh persembahannya di laci depan bangku Bapak Ibu sekalian. Untuk Bapak Ibu yang di rumah, persembahannya dapat ditransfer ke rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Persembahan diiringi dari Kidung Jemaat 433 ayat 1 dan 3. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Mari kita bersatu dalam doa.
Ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah sumber dari segala yang baik dalam kehidupan kami. Sebagian dari pemberian-Mu kami serahkan kembali kepadamu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan sebagai tanda syukur kami. Semoga persembahan ini dapat membesarkan kerajaan-Mu di dalam dunia ini. Kau juga mau memberkati tangan-tangan yang mengelolanya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Jemaat tetap berdiri. Tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramai dan cemerlang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepadamu telah diberitahukan apa yang baik berdasarkan firman Tuhan. Kini teguhkanlah hatimu dengan keyakinan bahwa Allah sesungguhnya berkenan menolong dan memberkatimu. Arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau sekarang dan selamanya. Haleluya. Amin. Haleluya.